Pelatih Timnas Indonesia U17, Bima Sakti terkena cecar konsultan Frank Wormuth dan Indra Syafri usai timnya kembali menderita kekalahan dalam laga uji coba di Bali. Timnas Indonesia U17 yang menggunakan nama Garuda United U17 harus takluk 2-3 dari klub raksasa Jepang Kashima Antlers U18 dalam laga uji coba pada Sabtu 5 Agustus 2023. Hasil ini membuat tim berjuluk Garuda Asia itu selalu kalah dalam 2 laga uji coba terakhirnya. Sebelum ini mereka lebih dulu dilumat Barcelona Juvenil A dengan skor 0-3. Bima Sakti menyampaikan dirinya kini harus bergerak cepat untuk kembali mencari tambahan pemain kendati kerangka tim disebutnya sudah dikantongi. Bima mendapatkan masukan dari Indra Syafri dan konsultan Timnas Indonesia U17, Frank Wormuth pasca pertandingan berakhir. Selain mendapat banyak masukan, sang pelatih pun disebut akan memberikan laporan kepada Shin Tae-yong demi mendapatkan evaluasi. Masukan Frank Wormuth seminggu ini, beliau melihat bagaimana kita latihan dan pertandingan 2 game ini banyak catatan. Rencananya kita akan evaluasi semua dan membentuk lagi sesi latihan sesuai dengan hasil 2 uji coba ini. Kaga Bima Sakti. Selanjutnya, Timnas U17 akan melakukan evaluasi dalam sesi latihan yang rencananya dimulai pada Senin mendatang selama sepekan di Solo, sekaligus mencoba melakukan uji coba dengan tim lokal. Dalam kekalahan 2-3 dari Kashima Antlers, Bima Sakti menyebut telah menurunkan para pemain yang akan dijadikan tulang punggung tim. Meski begitu, terdapat beberapa nama yang diakuinya belum mendapatkan kesempatan bermain. Banyak pemain yang belum main, tapi kita memberikan kesempatan pemain yang ada. Karena kita sudah harus mengerucut pemain yang sudah pasti menjadi kerangka tim Piala Dunia itu yang kita pertahankan. Tegas Bima Sakti. Ikut menyebut Ketua Umum PSSI Erick Thohir, kiper legendaris Manchester United Peter Schmeichel mencoba memberikan solusi bagaimana sepak bola Indonesia bisa menjadi bagus. Peter Schmeichel hadir dalam acara roundtable interview di SCTV Tower, Jakarta, Sabtu 5 Agustus 2023. Penjaga gawang Manchester United tahun 1999 itu hadir di Jakarta pada 4-6 Agustus 2023. Schmeichel datang ke Indonesia dalam rangkaian acara Premier League Makin Seru di video. Salah satu pertanyaan yang didapatkan Schmeichel dalam sesi wawancara itu adalah soal sepak bola Indonesia. Sang mantan kiper ditanya apa sarannya supaya sepak bola Indonesia bisa bagus. Dalam 15 tahun terakhir, saya bepergian ke wilayah ini. Pertanyaan yang sama selalu muncul. Pasti ada alasan mengapa tidak ada cukup banyak pemain berlevel tinggi di Asia. Saya tidak tahu alasannya, apakah kesempatannya kurang atau apa. Mungkin kita bisa melihat negara saya sebagai contohnya. Kami di Denmark mengajukan pertanyaan yang sama pada era 1970-an. Apa yang bisa kita lakukan? Kita tidak pernah lolos ke turnamen apapun. Yang kami lakukan adalah memperkerjakan pelatih asal Jerman yang ketat menjalankan peraturan. Pelatih asal Jerman yang dimaksud Schmeichel adalah Sepp Piontek yang menangani timnas Jerman pada selang 1979 hingga 1990. Dia tidak menerima omong kosong, bukan cuma dari pemain tetapi juga orang-orang di federasi dan politisi, lanjut Schmeichel. Semua harus berjalan sesuai keinginannya. Dalam 5 tahun dia meloloskan kami ke putaran final Piala Eropa. Begitu kami lolos, kami tahu Denmark bisa melakukannya. Hal itu memotivasi saya untuk bekerja lebih keras mencapai lebih tinggi lagi. Saya waktu itu jadi memiliki seseorang dari negara sendiri untuk menjadi inspirasi. Saya pikir antara Indonesia dan Denmark ada perbedaan dalam hal bagaimana memainkan sepak bola saat masih kanak-kanak, tetapi memiliki inspirasi selalu bagus. Saya tahu ketua PSSI Anda masih baru dan dia belum lama menempati jabatannya, sambungnya. Tetapi dia sudah membuat banyak perubahan. Mungkin ini akan dimulai dari dia. Kalau dia memiliki ide yang bagus, semua orang bisa mengikutinya. Mungkin cara itu akan memberikan hasil dan Anda bisa membangun dari situ, pungkas Peter Schmeichel. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memberikan pengakuan mengejutkan terkait peluang Egy Maulana Fikri comeback bela skuad Garuda. Seperti diketahui, Shin Tae-yong memang tengah berkeliling ke kompetisi Liga 1. Tujuan dari Shin Tae-yong cukup jelas, yakni untuk mencari pemain-pemain muda dan melihat pemain senior. Pelatih asal Korea Selatan ini memang tengah rajin melakukan belusukan ke beberapa pertandingan Liga 1. Terbaru Shin Tae-yong pun datang dan melihat pertandingan antara Dewa United versus Persis Solo Jumat kemarin. Dalam 2 tim yakni Persis Solo dan Dewa United juga dihuni banyak pemain berlabel Timnas Indonesia. Untuk dua-duanya pemain U23 dan senior juga, ujar Shin Tae-yong. Untuk cek kondisinya seperti apa saat ini, cek juga pemain U23 untuk AFF U23 nanti lanjutnya.
Saat dalam pencarian pemain ini, Shin memang tak melupakan beberapa pemain timnas yang bisa memperkuat tim senior. Meski Shin tak menutup peluang untuk mendebutkan pemain baru di skuad Garuda. Namun tak menutup kemungkinan juga Shin akan memberikan kesempatan kepada pemain-pemain yang sudah lama tak dilirik pelatih asal negeri ginseng tersebut. Memang dalam beberapa agenda terakhir, Shin tidak memanggil beberapa pemain yang memperkuat Dewa United dan Persis Solo. Pemain-pemain tersebut ada Ramadan Sananta dan ada pula Egy Maulana yang saat ini memperkuat Dewa United. Mantan pemain Lechia Gdańsk itu memang awal-awal sering menjadi andalan Shin Tae-yong. Namun akhir-akhir ini pemain berusia 23 tahun ini mulai dilupakan oleh pelatih asal Korea Selatan tersebut. Dalam situasi ini, saat ditanya terkait peluang Egy Maulana membela timnas Indonesia pada beberapa waktu ke depan apakah memungkinkan, Shin Tae-yong memberikan jawaban tak terduga. Ia mengaku belum bisa berbicara banyak terkait nasib Egy Maulana ke depannya. Shin lebih memilih bungkam alih-alih memberikan jawaban terkait nasib Egy nantinya. Namun ia tak bisa berbuat banyak saat ditanya terkait peluang Egy comeback membela timnas Indonesia. Soal itu pemanggilan Egy Maulana, saya tidak bisa menjawab pertanyaan itu, ujar Shin Tae-yong. Pemain timnas Indonesia Asnawi Mangkualam Bahar turun pada menit ke-84 saat Jeonnam Dragons mengalahkan Bucheon 1995 di Liga 2 Korea atau K-League 2 Sabtu malam. Jeonnam Dragons sukses mengalahkan Bucheon 1-0 pada pertandingan K-League 2 di Stadion Gwangyang. Pada menit ke-10 Jeonnam berhasil unggul lewat sundulan Go Tae-won meneruskan umpan Lee Sok-hyun. Sementara itu pemain timnas Indonesia Asnawi Mangkualam bermain sebagai pemain pengganti. Dalam laga ini Asnawi masuk pada menit ke-84. Di pertandingan ini Asnawi main di posisi bek kiri bukan di posisi aslinya, yaitu bek kanan. Sentuhan pertama Asnawi langsung mendapatkan kartu kuning setelah menjegal pemain Bucheon Juche Lupeta. Karena hanya bermain di menit-menit akhir, Asnawi pun tak memperlihatkan banyak aksi-aksi ciamiknya seperti jika diturunkan saat menjadi starter di pertandingan-pertandingan sebelumnya. Namun Asnawi mampu membantu pertahanan Jeonnam untuk tetap kokoh hingga tak kebobolan sampai akhir pertandingan. Hingga pertandingan berakhir tak ada gol tambahan yang tercipta. Jeonnam menang 1-0 atas Bucheon. Kemenangan ini membuat Jeonnam tetap berada di peringkat ke-7 klasemen sementara K-League 2 dengan mengemas 34 poin dari 23 pertandingan. Sedangkan Bucheon tetap berada di posisi ke-6 klasemen sementara Liga 2 Korea Selatan dengan mengemas 35 poin dari 23 pertandingan yang dilakoni.